desa Kamulan. Cerita ini diambil dari buku antologi cerita rakyat Kabupaten Trenggalek yang dikarang oleh Dwi Nurhayati dan kawan-kawan dan diterbitkan oleh Cakrawala Satria Mandiri pada tahun 2020. Berikut ceritanya. Alkisah hiduplah seorang pemuda. Namanya adalah Jaka Sumilir. Ia adalah putra dari kerajaan Kediri. Sudah beberapa hari ini ia mengembara bersama seorang patih sekaligus kawan dekatnya, Gimbal Kara. Tekadnya sudah bulat. Ia memutuskan untuk pergi meninggalkan kerajaan agar terhindar dari perang saudara. Sudah lewat berhari-hari mereka mengembara. Tak dapat dipungkiri, rasa lelah dan dahaga itu mengusik tubuh. Hingga akhirnya tibalah mereka di suatu tempat. Di tengah hutan belantara yang disebut sebagai Wana Aris. Dekat dengan telaga dan dikelilingi oleh pohon-pohon yang menjulang tinggi. Tiba-tiba saja muncullah sesosok jin penunggu wilayah itu. Wahai manusia, siapakah namamu? Ada apa gerangan di sana mengusik daerah kekuasaanku ini? Maafkan kami, Prabu. Kami tidak bermaksud untuk mengganggu kediaman Tuan. Kami hanyalah seorang pengembara yang hendak mencari ketenangan dan kedamaian. Baiklah, kalau begitu aku akan mengizinkan kalian bermukim di sini. Tapi dengan satu syarat. Kisanak yang bernama Jaka Sumilir harus mau menikah dengan putriku. Mari ikut aku. Kuperkenalkan pada putriku. Akhirnya Jaka Sumilir pun menikah dengan putri jin tersebut yang bernama Dyah Ayu Saryono. Hari berganti hari, seiring berjalannya waktu, daerah yang didiami oleh Jaka Sumilir dan Dyah Ayu Saryono menjadi pemukiman manusia yang sangat ramai dan disebut sebagai Kamulan. Jaka Sumilir kemudian diangkat sebagai Raja Kamulan dengan gelar Prabu Kusuma Wijitra. Hari-hari penuh kebahagiaan terus berlalu. Namun bagi Sambau di tengah jalan yang rebah bangun karena kehidupan. Kehidupan memang tak selamanya bahagia. Sang permaisuri Dyah Ayu Saryono harus meregang nyawa ketika melahirkan buah hati mereka. Prabu Kusuma Wijitra bertekad untuk menjaga putrinya dengan sepenuh hati. Ia memberinya nama Kadarwati. Kadarwati tumbuh menjadi gadis yang ceria. Parasnya cantik dan menawan persis seperti ibunya. Kabar kecantikan Kadarwati menyebar hingga ke seluruh penjuru kota. Hingga suatu ketika datanglah seorang pemuda. Namanya adalah Prabu Jagrageni. Dia adalah raja yang terkenal dengan kekejamannya. Ia mengajukan lamarannya. Namun hati Prabu Kusuma Wijitra merasa risau. Ia pun akhirnya memberikan tantangan kepada Prabu. Prabu Jagrageni boleh menikahi Kadarwati. Namun ia harus bertapa ke sungai Balulinting selama 2 tahun sendirian dan harus bisa mengendalikan emosinya. Karena 2 tahun itu hampir saja usai, akhirnya Prabu Kusuma Wijitra mengumumkan sayembara. Barang siapa yang dapat membuat sendang dalam waktu 1 malam, maka ia akan dinikahkan dengan Kadarwati. Setelah itu datanglah seorang pemuda. Namanya adalah Raden Anam Ajamudada. Ia berhasil mewujudkan sendang tersebut dan akhirnya
Prabu Kusmawicitra menikahkannya dengan Kadarwati. Dan datanglah Prabu Jagrogeni yang baru pulang dari pertapaannya. Kusmawicitra, berani-beraninya kau menipuku. Akan kuhabisi semua yang ada di tanah ini. Akhirnya pertempuran hebat pun terjadi. Dan Prabu Jagrogeni dapat ditaklukkan. Dan setelah peristiwa tersebut, Raden Anom Ajengwidada diangkat sebagai Raja Pamuran. Dan sendang yang dibuatnya disebut sebagai Sendang Kamulyan, yang membawa kemuliaan kepada masyarakat sekitar. Dan sejak saat itu pula, Kamulan menjadi daerah yang tentram. Nah, begitulah teman-teman, asal-usulnya Sendang Kamulyan. Terima kasih ya sudah mau mendengarkan cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi dari kami, anak negeri. Tepuk tangan yang meriah untuk